Pemirsa, sesaat lagi saya akan bermain-main dengan negatif suggestion atau sugesti negatif. Prinsipnya sederhana, pada dasarnya alam bawah sadar kita tidak bisa mendengar kata tidak dan jangan. Contohnya, Anda tidak boleh jangan membayangkan kucing warna hitam. Yang terjadi adalah, Anda akan membayangkan kucing warna hitam tersebut. Karena sebelum alam bawah sadar kita menghilangkan sebuah informasi, alam bawah sadar kita akan mencari dulu informasinya, lalu dihilangkan. Untuk itu saya memutuskan untuk bersenang-senang di jalanan di kota Medan di sini dengan membuat sebuah kotak yang bertuliskan jangan lihat ke dalam lubang ini dan tidak boleh lihat ke dalam lubang ini. Kalau memang sugesti negatif itu bekerja, tentunya nanti Anda akan melihat orang-orang yang ada di jalanan di kota Medan ini melihat ke dalam lubang itu. Dan nanti Anda akan melihat sendiri apa yang terjadi jika mereka melihat ke dalam lubang itu. Saksikan. Kesimpulan dari eksperimen sugesti saya adalah, pada dasarnya alam bawah sadar tidak bisa mendengar kata tidak dan jangan. Jika Anda berbicara pada diri Anda sendiri, saya tidak akan sakit, maka yang terjadi adalah tubuh Anda perlahan-lahan akan memproduksi sakit tersebut. Lebih baik Anda mengucapkan pada diri Anda, saya lebih sehat dan lebih baik dari sebelumnya. Yang kemana-mana tetap di dunia saya, dunia Romi Rafael, Master Hipnotis, on the street. Oke, hari ini kita akan mencoba membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Pernah dengar? Nah. Ada yang pernah, ada yang dengar ya? Apa itu keyakinan? Kepercayaan. Ya, keyakinan itu kepercayaan. Kelas 6. Betul, kelas 6 berarti kepercayaan yang dianut atau yang dipercayai oleh anak-anak makhluk-makhluk kelas 6. Pernah dengar peraturan kelas? Pernah. Nah, peraturan kelas itu hampir mirip seperti keyakinan kelas. Kemarin sudah bikin peraturan kelas ya, sama Pak Yoga ya? Sudah. Contohnya apa? Tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh ngomong kasar. Berkata kasar. Tidak boleh. Tidak boleh duduk di meja dan lain sebagainya. Itu kan peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas itu akan kita coba ubah menjadi keyakinan kelas. Kalau
Kalau tidak boleh itu kan kalimat negatif ya. Mudeng orang kalimat negatif. Kalimat yang melarang itu negatif. Makanya kalau anak kecil itu diajari kalau bisa, jangan lari, jangan bilang gitu, tapi jalan aja, jalan pelan-pelan ya, jangan lari. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita kalau dilarang sesuatu itu malah penasaran. Iya ora? Kalau nggak percaya ada kotak di sini, ditulisi aja, jangan dilihat di dalamnya. Nanti kok dalam hatinya penasaran. Apa yang jero nih ya? Gitu kan. Nah, itu peraturan itu biasanya cenderung menggunakan kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, yang tadinya kalimatnya negatif diubah jadi kalimat positif. Misalkan, jangan duduk di meja, diubah duduk di kursi dengan tertib. Paham? Nah, lebih enak didengar ya. Itu namanya keyakinan kelas. Tapi jadi pengen kelas 6 ini membuat keyakinan atau kepercayaan yang dianut dan disepakati oleh semua kelas 6. Kamu pengen kelas nanti apa sih? Nanti ditulis di sebuah kertas post-it. Nanti silakan pilih sesuai warna kesukaan kalian. Habis itu nanti ditempel di sini. Nanti kita akan coba membuat keyakinan kelas. Kalimatnya itu nggak boleh menggunakan kalimat negatif. Dan kalau kemarin dilarang buang sampah sembarangan, berarti kira-kira kalimat positifnya apa? Buang sampah. Iya, buanglah mata ke. Jadi nggak punya mata. Oh, punya mata bahasa yang sekarang udah jadi istri. Jadi jelas ya, kalian buat keyakinan kelas yang pengen disepakati oleh semua anak di kelas 6 ini menggunakan kalimat positif. Jelas? Nanti kita akan baca satu persatu, kita sepakati bersama. Kalau boleh sepakati? Nanti kita tawarkan ke kalian, ini disepakati enggak Pak? Itu keberatan. Kita ubah cari alternatif lain, oke? Jelas sampai di sini? Oke, di sini Pak Didi punya beberapa kertas, silakan kalian pilih. Pilih satu aja atau boleh nulis dua nggak apa-apa. Aku. Silakan tadi di depan pilih kertasnya. Biru. Satu aja. Biru kan di mana? Biru nih. Salah maling. Ditulis di kertas. Gunakan kalimat positif. Pakai ballpoint. Diwarnain, Pak. Boleh dihias, boleh, atau cuma kalimat boleh. Mau dinamai apa nggak usah? Nggak usah, nggak apa-apa. Ayo, kalian bikin keyakinan kelas. Pengen kelas 6 itu jadi apa? Anak-anaknya jadi tertib apa? Apa tertib? Nggak apa-apa. Langsung aja, Kak. Ya. Yang sudah langsung ditempel. Satu atau dua? Terserah, boleh satu, boleh dua. Iya. Jangan pilih. Tadi Pak Didi udah ngasih contoh. Oke. Pengen kelas kalian bersih, berarti kesepakatan kelasnya apa ya? Pengen nggak ada yang dibully, berarti kesepakatan kelasnya harus apa ya? Keyakinan jadi saran ya. Keyakinan kelas. Kamu pengen yakin kelasmu bisa baik kalau apa? Harus menjaga ketertiban kah? Atau membuang sampah di tempatnya? Tapi bukan pakai kalimat negatif, pakainya kalimat positif. Kalau tanya itu negatif atau positif?
Apa ya? Bentar. Tanpa juga kayak dia kata-kata. Ya udah ditulis aja. Nanti kalau ada kalimat negatifnya kita ubah bareng-bareng. Langsung Diola, ditempelkan Diola. Kau Diola. Enggak apa-apa, negatif enggak apa-apa udah. Nanti kita ubah dulu. Kalau dilarang berbohong di kelas berarti positifnya harus berkata jujur atau harus saling menghormati orang lain. Misalkan ada yang suka ngejek kan dilarang mengejek berarti harus saling menghargai teman. Iya, dikerjain. Terserah satu boleh dua boleh. Yang tadi. Ya nggak apa-apa. Yang kalian alami di kelas dan pengen anak-anak itu baik itu apa? Yang suka dibully mungkin ya. Dilarang membuli kan berarti harus menghargai teman, menghormati pendapat orang lain. Kalau bisa yang ada lemnya itu di atas ya. Ya semuanya? Kesepakatan kelas yang sudah kelas 6 buat. Yang pertama. Ini keyakinan kelasnya ya. Satu, membuang sampah pada tempatnya. Ini sepakat nggak? Berarti kalau membuang sampah pada tempatnya itu nilai kebaikannya apa? Menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelasnya yang pertama adalah menjaga kebersihan. Iya. Atau kebersihan. Sepakat ya? Berarti tolong nanti ada seksi kebersihan kan? Enggak ada. Oh semuanya. Ya berarti saling mengingatkan. Kalau ada yang buang, mantan buang sampah itu enggak pada tempatnya, tolong diingat. Contohnya itu biola sampingnya itu ada sampah. Nah, dimasukkan ke laci. Yang kedua, harus saling menghargai teman. Sepakat nggak? Nggak boleh saling membuli, nggak boleh saling berkata kasar. Yang kedua, menghargai teman. Buang sampah. Berbicara dengan kata yang sopan itu sama seperti menghargai ya. Oke, yang selanjutnya menghormati pendapat orang lain. Jadi kalau ada orang yang ngomong, yang lain harus diam. Begitu juga ketika kalian ngasih saran atau ngasih pendapat ke Pak Dedi, nanti Pak Dedi juga diam. Kita saling menghormati dan menghargai. Kemudian bermain bersama tanpa membedakan teman. Sepakat atau enggak? Sepakat ya?
Menghargai atau menghormati teman? Enggak boleh dibedakan pokoknya. Enggak kita itu. Ya. Selanjutnya, piket dengan teratur. Ini setuju nggak piket? Fabian, silakan dulu. Bian, tadi Pak Bibi dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu berantem ya sama Pandu. Iya Pak, habis kesal sih. Lu kesal kenapa sih? Pandu terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, semua tugas saya dicontek. Oh gitu, wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Kalau Pak Fedi ada di posisimu juga kayaknya akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Bian lakuin pada Pandu? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki dan tanpa sadar saya mengebrak meja Pak. Gitu. Kamu gitu pasti ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Kan saya sudah susah payah mengerjakannya, tapi Pandu hanya mencontek tanpa mau berusaha sendiri. Wajar lah kalau kamu marah dan nggak rela pekerjaanmu dicontek gitu aja sama Pak. Pak Fedi menghargai tindakanmu, padahal kamu bisa aja melakukan hal yang lebih dari itu, misalkan sampai memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakanmu yang marah dan menggebrak meja itu udah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar? saling menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman itu penting nggak sih? Penting Pak. Kalau menurutmu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu lagi marah? Harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang jelek, saya akan melakukan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas masing-masing. Oke, tepat sekali tindakannya. Jadi kamu harus melakukan hal itu ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Terima kasih Mas Bian. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian, kelas 5 SDN 1 Pengadegan. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Dedi untuk dapat mengendalikan amarah karena perilaku teman sekelas saya.
Saya harus belajar banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naida, tadi Pak Dedi dapat laporan, katanya hari ini kamu datang terlambat lagi ya? Iya Pak, Emangnya udah berapa kali sih kamu terlambat? sudah 5 kali Pak. Udah 5 kali terlambat ya? Iya, Terlambat itu sebuah kesalahan bukan? iya Pak. Ya Mbak Naida, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Hanya saja yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan mau memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Oke, kalau setuju, ayo kita cari solusinya buat Mbak Naida. Mbak Naida sering datang terlambat pasti ada alasannya ya. Kenapa sih? Karena saya sering begadang Pak, sambil main HP jadi mau tidur. Naida tahu nggak keyakinan kelas yang udah kita sepakati? Tahu Pak? Berarti datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Tidak Pak. Menurutmu keyakinan kelas yang sudah Mbak Naida langgar itu apa? Disiplin Pak. Penting nggak sih disiplin itu dalam hidup? Penting Pak, kalau saya datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya, betul sekali. Menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita jadi tidak menumpuk dan dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal Pak. Iya Naida, sikap yang sangat baik sudah ditunjukkan oleh Mbak Naida dengan penyesalan dan permintaan maaf. Menurutmu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat lagi. Baik Naida, kamu sudah menemukan solusi atas masalahmu. Selanjutnya, nanti Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Setelah ini, kamu boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naida, saya kelas 5 SD Negeri 1 Pengadegan. Terima kasih Pak Dedi, saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Dedi untuk menemukan solusi atas kesalahan anak saya. Saya melakukan dan akan tidak begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.